Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini kami akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yakni mengenai contoh keberagaman anak di kelas dan disertai dengan teori pendukung. Program Studi Pendidikan Ekonomi PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal tahun 2022. Kami beranggotakan yaitu yang pertama Riki Indrianto, Ristia Arif Rahmawati, Lita S, Nur Hidayah, Oktaviani Istiqomah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan ruang keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar, minat, serta profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara memfasilitasi perbedaan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga mencapai peningkatan hasil belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001. Yang pertama, pembelajaran itu berfokus pada tahap konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan KD atau kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Yang terakhir, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keberagaman peserta didik, yaitu 3 aspek kebutuhan peserta didik. Di dalam diri setiap anak terdapat karakteristik dan potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh guru. Dikutip dari Tomlinson tahun 2013 menjelaskan bahwa keberagaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu kesiapan belajar, minat, serta gaya belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Menurut Slameto, kesiapan adalah keseluruhan semua kondisi individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi tertentu. Kemudian yang kedua ada minat. Minat sendiri merupakan suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan serta bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Dari ketiga aspek yang telah kami jelaskan, kelompok kami memberikan contoh-contoh keberagaman anak di kelas dari aspek gaya belajar. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengar. Kemudian yang kedua, siswa dengan gaya belajar lebih suka melihat video dan gambar. Kemudian yang ketiga, siswa dengan gaya belajar lebih suka mempraktikannya secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori pendukung. Learning modalities merupakan suatu modalitas dalam belajar siswa atau tipe-tipe pembelajar tertentu. Learning modalities yang pertama yaitu auditory. Auditory sendiri merupakan suatu pembelajar tertentu atau tipe pembelajar tertentu yang menerima informasi lebih mudah melalui suara. Kemudian yang kedua ada visual. Visual sendiri merupakan suatu tipe pembelajar yang menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang ketiga ada kinestetik. Kinestetik di sini tipe pembelajar lebih mudah menerima informasi melalui aktivitas fisik ataupun belajar praktik secara langsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.